السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نخلص نياتنا لله تعالى. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, rekan-rekan yang mengikuti ta'lim atau kajian online Yayasan Syahamah. Kembali kita bertemu dalam kajian Rudud atau argumen Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatul Huda. Pada pertemuan sebelumnya, kita masih tengah membahas tentang prinsip yang sangat penting, salah satu simpul aqidah Islamiyah, aqidah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, generasi salaf, dan mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa, yaitu tentang prinsip tanzih, keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bagaimana pandangan para ulama salaf tentang prinsip tanzih ini. Kita telah sebutkan dengan bukti-bukti dan kitab-kitab para ulama Islam. Kemarin telah kita sebutkan atau kita tunjukkan salah satu kitab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, kitab Al-Fiqhul Akbar, di mana dalam kitab beliau tersebut beliau menegaskan tentang prinsip tanzih ini, kemudian penerapannya, penjabarannya dalam berbagai item tentang keyakinan kita mengenai Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan juga atau kita tunjukkan juga Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dengan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Sekian banyak bagian-bagian dalam kitab tersebut yang menegaskan dan menjelaskan prinsip tanzih dalam keyakinan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga telah sebutkan perkataan Imam Malik yang menegaskan, menjelaskan tentang hadithun nuzul, bahwa yang turun adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah tidak disifati dengan turun dari atas ke bawah, dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kita juga telah sebutkan sikap Al-Imam Al-Habr, terjemahanul Quran, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, dan sekian banyak para ulama lainnya, terutama para ulama salaf, dalam pandangan mereka, dalam penjelasan mereka, dalam penjabaran mereka terhadap prinsip keyakinan bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya, mereka dengan tegas menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari menyerupai jism, dari menyerupai jauhar, dari menyerupai arab. Allah maha suci dari kebaharuan sifat-sifat. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari organ-organ pembicaraan dan huruf maupun suara. Para ulama salaf juga menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari ukuran,
anggota-anggota badan baik yang besar maupun yang kecil. Para ulama salaf, ya, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, juga menyucikan Allah Ta'ala dari arah yang 6, dan itu artinya menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat. Apa yang sudah kita tunjukkan dan kita perlihatkan kepada rekan-rekan semuanya tentang penjelasan para ulama salaf tersebut, ya, yang menjelaskan tentang prinsip dan konsep tanzih ini, itu kiranya sudah cukup menjelaskan kepada kita bahwa fakta yang ada, para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum meyakini, memahami, menjelaskan prinsip tanzih, menjabarkan prinsip tanzih hingga detail-detail seperti yang sudah kita sebutkan. Itu semuanya sudah cukup untuk meneguhkan keyakinan kita bahwa prinsip konsep tanzih yang diyakini oleh mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa belakangan ini, ya, itu keyakinan yang benar, dan ini bukan hal baru, tetapi justru kita mewarisi pemahaman, penjabaran dari prinsip tanzih ini dari para ulama salaf yang sudah kita sebutkan dan yang tidak kita atau belum kita sebutkan, karena sangat banyak sekali jumlah mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun demikian, ada untuk sekedar menyebut beberapa contoh dari kalangan para ulama khalaf, generasi yang hidup setelah abad ketiga Hijriyah, bahwa generasi khalaf meyakini prinsip tanzih ini sebagaimana mereka warisi dari generasi salaf. Jadi bisa kita katakan bahwa para ulama salaf dan khalaf menyepakati prinsip tanzih dengan penjelasan, penjabaran seperti yang sudah kita singgung. Untuk menyebut salah seorang ulama khalaf, di tangan saya kitab Al-Asma was Sifat karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal tahun 458 Hijriyah. Beliau salah seorang ulama khalaf, ya. Beliau adalah seorang pakar hadis, pakar fikih, yang setelah beliau sangat sulit untuk menemukan pakar hadis yang mendekati, apalagi menyamai kapasitas beliau sebagai ulama hadis yang luar biasa. Nah, dalam kitab ini Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala menegaskan dan menjelaskan prinsip tanzih sesuai dengan keyakinan para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum, dan beliau menyebutkan prinsip tanzih dengan penjelasan ini dalam bentuk apa? Menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang memenuhi syarat, disertai dengan prinsip tanzih, menyucikan Allah dari segala keserupaan dengan makhluk maupun sifat-sifat makhluk. Jadi misalnya beliau dalam kitab ini menegaskan babu ma jaa fi isbati al-wajhi sifatan la min haitsu as-surah. Bab, ya, riwayat atau penegasan dalam Al-Quran dan hadis tentang menetapkan wajah bagi Allah sebagai sifat, la min haitsu surah, bukan dipahami sebagai bentuk rupa gambar. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat hadis-hadis yang menunjukkan hal itu.
beliau juga menegaskan dalam kitab yang sama, bab ma jaa fi itsbatil yadaini sifataini la min haitsul jarihah. Bab menjelaskan tentang ayat atau hadis yang menetapkan sifat al-yad bagi Allah, ya, menetapkan al-yadain bagi Allah sebagai sifat la min haitsul jarihah, bukan dengan makna anggota badan bagian tubuh. Beliau juga menegaskan babu ma jaa fi itsbatil aini sifatan la min haitsul hadaqah. Bab menjelaskan tentang menetapkan sifat al-ain bagi Allah sebagai sifat bukan dengan makna al-hadaqah, bagian hitam dari bola mata makhluk. Nah, dari bab-bab yang dibuat oleh Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi ini menegaskan bahwa para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan sifat, menetapkan wajh bagi Allah, menetapkan al-ain bagi Allah, menetapkan al-yadain bagi Allah, tapi dengan makna sifat, bukan dengan makna anggota badan bagian tubuh. Jadi wajh bagi Allah bukan maknanya muka, gabungan dari bagian-bagian yang ada dalam muka ini, tidak. Al-ain bagi Allah maknanya sifat, yang tentunya tidak menyerupai sifat makhluknya. Artinya maknanya bukan bola mata atau bagian hitam dari bola mata. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menetapkan al-yad bagi Allah sebagai sifat, bukan dengan makna anggota badan bagian tubuh. Ya, makanya kemarin kita sebutkan bagaimana Al-Imam Al-Bukhari, Sayyidul Muhaddithin, Ustadzu al-Ustadzin, di mana beliau ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, kitab Tafsir surat Al-Qasas, kata beliau, kullu syai'in halikun illa wajha illa mulkah wa yuqal illa ma urida bihi wajhullah ma urida bihi ridallah. Segala sesuatu akan punah kecuali wajah Allah. Apa kata Al-Bukhari? Wajah Allah maknanya kekuasaan Allah atau amal saleh yang digunakan untuk mendekatkan diri dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi klop antara para ulama salaf dan khalaf meyakini bahwa Allah Maha Suci dari anggota badan bagian tubuh. Al-Imam Al-Baihaqi juga mengutip dari salah seorang ulama ternama, Al-Imam Al-Khattabi. Beliau menegaskan, fa innal ladzi yajibu alaina wa ala kulli muslimin an ya'lamahu anna rabbana laysa bidhi suratin wala hay'ah fa inna as-surata taqtadi al-kayfiyyah wa hiya 'ala Allah wa 'an sifatihi manfiyyah. Sesungguhnya yang wajib bagi kita dan bagi setiap muslim untuk diketahui bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala laisa bidhi suratin wala hay'ah, bukan sesuatu yang memiliki gambar, rupa. Fa inna surata taqtadi al-kaifiyah, karena gambar, rupa, ya, itu meniscayakan kaifiyat, sifat-sifat makhluk. Wa hiya 'alillahi wa 'an sifatihi manfiyah, padahal kaifiyah itu dinafikan dari zat Allah dan sifat-sifatnya. Jadi jelas, ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para ulama salaf dan khalaf menyucikan Allah Ta'ala dari kaifiyat, dari semua sifat-sifat makhluk, semua jism, jauhar, arad, ya, setiap yang memiliki ukuran, benda, sifat-sifat benda, ya, menyucikan Allah Ta'ala dari gambar, rupa, bentuk, anggota badan, bagian tubuh, ya, sehingga
tidak diragukan lagi bahwa inilah aqidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqidah para sahabat, para tabi'in, generasi salaf pada umumnya, dan generasi khalaf mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya meyakini bahwa al-kaifiyah atau al-kaif manfiyun 'anillah, wajib dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga nampak jelas ya dalam syuruh al-hadis, dalam penjelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab-kitab yang menjelaskan hadis-hadis atau kitab-kitab yang memuat hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun. Bagaimana komentar para ulama hadis radhiyallahu taala anhum saat menjelaskan makna hadis ini? Ya, Al-Imam Al-Khattabi, Al-Imam Al-Qadhi Iyad, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Suyuti, dan lain-lainnya, banyak sekali para ulama Islam radhiyallahu taala anhum mengatakan innallaha jamil. Apa makna innallaha jamil? Bukan maknanya innallaha jamilus surati wasyakl. Bukan maknanya bahwa Allah indah atau maha indah bentuk, rupa. Tidak, bukan itu maknanya. Makanya para ulama menegaskan innallaha jamil maknanya jamilus sifat, ay sifatuhu kamilatun la naqsa fiha. Innallaha jamil, para ulama mengatakan maknanya bahwa Allah Ta'ala kamilus sifat, sifat-sifat Allah sempurna, la naqsa fiha, tidak ada kekurangan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian lagi ulama ya menegaskan innallaha jamil ay mujmil, muhsin, seperti halnya karim bermakna mukrim. Jamil dalam hadis ini bermakna mujmil, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada para hamba dengan pemberian-pemberian, nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada para hamba. Jadi dalam hadis ini para ulama hadis ya dari generasi salaf maupun khalaf menjelaskan bahwa makna innallaha jamil bukan bahwa Allah Ta'ala tampan atau cantik rupanya, bentuknya, sama sekali tidak. Tapi maknanya innallaha jamil ay jamilus sifat, sifat-sifatnya sempurna, tidak ada kekurangan pada sifat-sifat Allah. Atau jamil dengan makna mujmil, artinya muhsin, bahwa Allah Ta'ala berbuat baik kepada para hamba. Yuhibbul jamal, yuhibbu jamalal khuluq, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai keindahan akhlak, akhlak yang baik, al-akhlaqil karimah, akhlak yang mulia. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dengan demikian ya jelas ya kita melihat bahwa para ulama salaf dan khalaf semuanya menegaskan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah dan sifat-sifatnya bila kaif, bila kaifiyah, ya, bahwa zat Allah dan sifat-sifatnya tidak menyerupai zat makhluk maupun sifat-sifat makhluk. Al-kaif ya manfiyun 'anillahi ta'ala. Semua sifat-sifat makhluk itu wajib dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum adalah menafikan sama sekali kaif dari Allah, menyucikan Allah secara total, secara menyeluruh dari semua sifat-sifat makhluknya. Bukan menetapkan kaif bagi Allah lalu mengatakan tidak tahu kaif tersebut. Bukan meyakini bahwa sifat-sifat Allah ya ada keserupaan dengan sifat-sifat makhluk, cuman kita tidak tahu
seperti apa itu sifat makhluk yang berlaku bagi Allah. Tidak seperti itu. Ya, nah ini perlu kami tegaskan karena sebagian kalangan, yaitu golongan Wahabi, mereka menetapkan kaif bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan kaifiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun kadang mereka pelin-pelan. Ya, dalam satu kesempatan mereka terkesan menafikan kaif bagi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebetulnya mereka menetapkan kaif bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan lidah mereka mengatakan bila takyif. Tapi makna yang mereka pahami dari kalimat ini bukan seperti dipahami para ulama Islam. Ya, mereka memahami bahwa Allah punya kaif. Cuman kita tidak tahu kaifnya itu persisnya apa. Ya, jadi mereka menetapkan sifat-sifat makhluk bagi Allah Ta'ala, tapi mereka tidak menentukan sifat makhluk yang mana. Jadi seperti keyakinan mereka bahwa Allah Ta'ala, kata mereka, bersemayam di atas arsy atau tinggi atau bertempat di atas arsy. Tapi kemudian mereka mengatakan, tapi kita tidak tahu ya di atas arsy itu posisinya seperti apa. Kalau duduknya posisinya apakah bersila atau iftirash atau tawarruk atau model-model macam-macam posisi duduk yang lain. Ini keyakinan mereka. Ya, ini bisa dibuktikan saat mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lihat, sebagian dari mereka ada yang mengatakan istawa istaqarra. Ada lagi yang mengatakan istawa jalasa. Ada lagi yang mengatakan 'alal 'arsy 'uluwan hissiyan. Ada lagi yang mengatakan bahwa Allah istawa 'alal 'arsy, kata mereka apa? Bersemayam di atas arsy, atau duduk di atas arsy, atau bertempat tinggi di atas arsy, ya, secara fisik. Ya, bahkan salah seorang tokoh mereka, ya, dalam buku yang mereka namakan Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, terang-terangan mereka menisbatkan kaif sifat-sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan, inna ma'na qawlina biduni takyif laysa ma'nahu alla na'taqida laha kayfiyatan bal na'taqidu laha kayfiyatan lakinnal manfiyya ilmuna bil kayfiyah. Mereka mengatakan bahwa makna perkataan kita tanpa takyif bukan maknanya kita tidak meyakini bagi sifat-sifat Allah kaifiyah. Bal na'taqidu, mereka mengatakan, bal na'taqidu laha kaifiyah. Sebaliknya kita meyakini bahwa Allah sifat-sifatnya itu berlaku padanya kaifiyah. Lakinnal manfiyya ilmuna bil kaifiyah. Tapi kata mereka, yang dinafikan itu pengetahuan kita tentang kaifiyah itu. Jadi jelas-jelas mereka menetapkan kaifiyah, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kata mereka, li'anna istiwa Allah 'ala al-'arsy la syakka anna lahu kaifiyatan lakin la tu'lam. Kata mereka, istiwa Allah, ya, itu pasti memiliki kaifiyah, cuman kita tidak tahu kaifiyahnya. Kata mereka, nuzuluhu ila as-sama'id dunya lahu kaifiyah. Katanya nuzulnya Allah itu punya kaifiyah, lakin la tu'lam, tapi kita tidak mengetahui kaifiyah itu. Ya. Kata mereka, li'annahu ma min mawjudin illa wa lahu kaifiyah, lakinnaha qad takunu ma'lumatan wa qad takunu majhulatan. Ya, mereka mengatakan karena setiap sesuatu yang ada itu pasti memiliki kaifiyah, cuman kadang kaifiyahnya kita tahu, kadang kita tidak tahu. Kurang jelas apa ini? Berarti mereka benar-benar menetapkan kaifiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimat-kalimatnya jelas sekali. Mereka mengatakan bal na'taqidu laha kaifiyah. Ya, mereka mengatakan istiwa Allah, ya, lahu kaifiyah. Nuzulullah lahu kaifiyah.
lakin la tu'lam katanya. Ya, mereka menegaskan bahwa sifat istiwa bagi Allah, sifat nuzul bagi Allah itu memiliki kaifiyah, cuman kita tidak mengetahui kaifiyahnya. Coba bandingkan ini dengan perkataan para ulama salaf radhiyallahu taala anhum. Perkataan Imam Malik, wa kaifa anhu marfu'. Dan kaif ya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di beberapa bagian dari Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menegaskan bila kaifiyah, tanpa kaifiyah. Bukti yang lain dalam sebuah kitab yang mereka beri nama Tanbihatun Hammah halaman 22. Ya, pengarangnya salah seorang tokoh Wahabi menegaskan, "Tsumma dzakara tanzih Allah subhanahu 'anil jismi wal hadaqati was simakhi wal lisani wal hunjurati wa hadha laysa bimadhhabi ahli sunnati bal huwa min aqwali ahli al-kalam al-madhmum wa takallufi." Mereka menegaskan, kemudian disebutkan tanzihullah, menyucikan Allah Ta'ala dari jism, dari hadaqah, dari daun telinga, dari lidah, ya, dari tenggorokan, kata dia. Dan ini bukan madhab ahlus sunnati wal jamaah, tapi bagian dari perkataan ulama kalam yang tercela. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka menganggap ketika para ulama ahlus sunnati wal jamaah menyucikan Allah dari jism, dari hadaqah, menyucikan Allah dari jism seperti disebutkan oleh Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Akbar, menyucikan Allah dari hadaqah seperti tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' was Sifat, ya, was-simakh wal lisan wal hunjura seperti disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya, anil a'dha'i wal adawat, Allah Maha Suci dari anggota badan yang besar maupun yang kecil. Kata mereka itu bukan mazhab ahlus sunnati wal jamaah. Sungguh aneh, sungguh aneh. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi saat menulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, di bagian pendahuluannya, ya, beliau mengatakan hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Al-Qadhi wa Muhammad ibn al-Hasan wa Abi Abdullah Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, ya, dan seterusnya. Jadi beliau menegaskan bahwa apa yang ada dalam bagian dalam Al-Aqidah Tahawiyah itu aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sementara salah seorang tokoh Wahabi mengatakan itu bukan bagian dari aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kira-kira siapa yang kita percayai, kita ikuti? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, salah seorang ulama salaf ternama, dan kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah diakui sebagai akidah yang merepresentasikan mewakili penjelasan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, wa talaqqathal ummatu bil qabul tabaqatan ba'da tabaqah, dan diterima oleh seluruh lapisan dan generasi kaum muslimin dari satu generasi ke generasi yang lain. Siapa yang kita ikuti? Beliau Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ataukah tokoh Wahabi yang menganggap bahwa menyucikan Allah dari jism, dari hadaqah, dari anggota-anggota badan yang besar maupun yang kecil, itu katanya bukan ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah dan bagian dari aqwal para ulama kalam yang tercela. Subhanallahil azim. Tanzih bagi mereka sesuatu yang tercela. Tanzih yang secara tegas disebutkan oleh para ulama salaf seperti Al-Imam Abu Hanifah, ya, dan para ulama salaf lainnya, sahabat Abdullah bin Abbas, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan lain-lain.
itu mereka anggap sebagai sesuatu yang tercela, ya, dan termasuk bagian dari ilmu kalam al-madhmum. Ini sungguh tanda atau bukti yang jelas bahwa memang mereka tidak meyakini kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala keserupaan dengan makhluknya. Kemudian bukti selanjutnya, salah seorang tokoh Wahabi juga menegaskan dalam Al-Quran, dalam hadis itu tidak ada menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari jism, dari jauhar, dari harat, dari berbagai sifat-sifat makhluk tersebut, ya. Katanya pertama mereka mengatakan bahwa prinsip tanzih seperti ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Kemudian mereka menamakan prinsip tanzih ini sebagai an-nafyu, sehingga mereka mengatakan yang ada dalam Al-Quran itu isbatun mufassal, menetapkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah secara terperinci, kata mereka, wa nafyun mujmal, dan menafikan secara global. Nah, ini jelas menyalahi apa yang telah kita buktikan dari perkataan para ulama salaf dan khalaf radhiyallahu taala anhu. Pertama, nafi, ya, sebagai istilah yang mereka gunakan untuk menyebut tanzih, ya, padahal ini dua hal yang berbeda. Ya, yang diistilahkan dengan nafi itu akidah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara tanzih, ya, menetapkan sifat disertai menegaskan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat makhluk, artinya sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Karena itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan, wa man lam yatawaqqan nafya wat tashbih zalla wa lam yusib at-tanzih. Barang siapa tidak menjauhi nafi, akidah yang menafikan sifat-sifat Allah, wat tashbih, keyakinan yang menyerupakan zat Allah dan sifat-sifatnya dengan zat makhluk dan sifat-sifat makhluk, maka dia zallah, maka dia telah tergelincir dari jalan yang benar, walam yusibit tanzih, dan tidak menetapi tanzih yang merupakan akidah kaum muslimin. Kedua, perkataan mereka dalam Al-Quran dan hadis tidak ada Allah tidak begini, tidak begini, tidak begini. Allah Maha Suci dari sifat ini merupakan sifat makhluk. Yang ada menetapkan, ya, kata mereka, menetapkan asma-asma Allah, sifat-sifat Allah secara terperinci, sementara menafikan, maksud mereka tanzih itu hanya dilakukan atau hanya ada dalam Al-Quran dan hadis secara global. Kita bantah perkataan ini. Para ulama Islam menegaskan bahwa dalam Al-Quran dan hadis jelas-jelas ada penegasan tentang prinsip tanzih, bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya, baik pada zatnya maupun sifat-sifatnya, secara terperinci. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya, sekian banyak ayat-ayat suci Al-Quran, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, bahwa Allah tidak dikenai sifat ngantuk maupun tidur. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wala yakhafu 'uqbaha, Allah Maha Suci dari sifat takut. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam takul lahu sahibah, Allah tidak memiliki istri.
Dalam ayat lain, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak disifati dengan sifat lupa. Wa ma massana min lughub. Allah Ta'ala tidak disifati dengan capek. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah memberi makan dan tidak makan atau diberi makan. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak mati. Dalam ayat lain Allah berfirman, la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Maha Suci dari sifat lupa. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala Maha Suci dari sifat malu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, wa inna rabbakum laysa bi'awar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disifati Maha Suci ya dari sifat buta atau juling. Dalam hadis lain Nabi bersabda, innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli. Artinya Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyucikan Allah dari sifat tuli. Dan sekian banyak ayat-ayat dan hadis-hadis lainnya. Jadi perkataan mereka bahwa yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu adalah penetapan isbat mufassal, penetapan terhadap zat asma dan sifat-sifat Allah secara terperinci, sedangkan tanzihnya itu secara global, itu isapan jempol belaka. Faktanya bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyucikan atau berisi tanzih, menyucikan Allah Ta'ala dari menyerupai makhluk, dari sifat-sifat makhluk secara terperinci dalam sekian banyak ayat dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, belasan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa prinsip tanzih ini ada dalam Al-Quran dan hadis secara terperinci. Dengan demikian, seperti kemarin telah kita singgung bahwa para ulama salaf radhiyallahu taala anhum meyakini, memahami, menjabarkan prinsip tanzih ini secara global dengan mengatakan bila kaif wala kaifiyah wa kaif anhu marfu' dan kalimat-kalimat semacamnya, amirruha kama ja'at bila kaifiyah, ya, juga secara terperinci seperti yang sudah kita buktikan dari perkataan Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Sayyiduna Abdullah bin Abbas, ya, dan para ulama lainnya, termasuk barusan kita sebutkan Al-Hafidh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tanzihullah, ya, menyucikan Allah Ta'ala dari surah, dari gambar, bentuk, rupa, dari anggota-anggota badan. Dengan demikian kita telah menjelaskan makna laisa kamitslihi syai' dalam kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Penjelasannya, kemudian penjabarannya, kemudian bukti-bukti dari kitab-kitab para ulama salaf dan khalaf yang menegaskan bahwa Allah Ta'ala Maha Suci dari menyerupai semua makhluk dan sifat-sifat makhluk. Dan terakhir kita buktikan bagaimana golongan Wahabi, ya, benar-benar terbukti bahwa mereka menetapkan kaifiyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap penjabaran dari prinsip tanzih itu sebagai sesuatu yang tercela, dan bahkan mereka
mengklaim bahwa Al-Quran ya dan hadis itu tidak sesuai dengan akidah tanzih yang dijelaskan oleh para ulama, dan sudah kita buktikan bahwa itu omong kosong belaka. Faktanya bahwa dalam Al-Quran dan hadis disebutkan prinsip tanzih ini ya secara terperinci. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini semakin meneguhkan prinsip tanzih yang ada di hati kita, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai semua makhluknya. Dan ini bukan hal baru, dan ini ada di hati mayoritas kaum muslimin. Apa makna sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadith, kecuali keyakinan tanzih ini. Prinsip tanzih itu diungkapkan ya dalam penegasan para ulama bahwa salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala al-mukhalafatu lil hawadith. Jadi apa yang sudah kita sebutkan dan kita jelaskan dengan istilah tanzih ya, itu sebetulnya bukan hal baru. Prinsip keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya, baik pada zatnya maupun sifat-sifatnya, itu tidak lebih dan tidak kurang adalah makna sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mukhalafatu lil hawadith. Dan ini sebetulnya penjelasan, penjabaran ya, penerangan terhadap makna firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', dan sekian banyak ayat-ayat lainnya tentang prinsip tanzih ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, menetapkan kita dalam akidah ini, dan memudahkan kita untuk menjelaskan prinsip keyakinan ini, menyebarkan prinsip keyakinan ini kepada seluruh lapisan kaum muslimin, yang tua, yang muda ya, dari kelompok para thalabul ilm, para penuntut ilmu, maupun dari kalangan yang bukan thalabul ilm. Karena prinsip keyakinan ini wajib diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin tanpa terkecuali, apapun profesi mereka, apapun kegiatan yang mereka geluti ya, prinsip keyakinan ini wajib diketahui oleh semua lapisan kaum muslimin, dan hendaknya prinsip tanzih ini ditanamkan kepada generasi kaum muslimin dari usia-usia dini, dari usia-usia belia sudah ditanamkan prinsip keyakinan bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya, sehingga ketika mereka mendengar ya penjelasan yang bertentangan dengan prinsip keyakinan ini, mereka tidak akan terpengaruh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita, mewafatkan kita dalam keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan menganugerahkan kepada kita kamalul yaqin, kesempurnaan keyakinan, dan kamalul iman, kesempurnaan iman. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.